Salam dari kebun kopi. Nah, hari ini masih di Takengon, belajar budaya kopi. Oke? Nah, teman-teman, coba lihat, kami sekarang ingin mengunjungi satu petani, ya. Dia memiliki kira-kira 2-3 hektar kebun kopi. Nah, dia sudah banyak belajar tentang kopi dan dia sudah berani mencoba menanam kopi. Nah, coba nanti kita akan berdiskusi di sana, kita akan tanya dan apa program-program yang sedang dia buat untuk kopinya. Oke, sampai jumpa nanti di sana. Nah, ayo kita coba ke sana ya. Oke kawan-kawan, akhirnya kita tiba di lokasi dengan banyak perjuangan tadi di jalan. Ada banyak kerintangan ya. Oke, sekarang kami sudah sampai dan ada Bang Loli di sini. Halo Bang Loli. Iya, halo. Oke Bang Loli, coba Bang Loli, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menanam kopi di kebun Sebuah ini? lahan ya. Iya. Baik, kalau untuk di lahan saya ini, yang pertama yang harus diperhatikan dulu itu adalah ketinggian. Ketinggian. Nah, lokasi kita saat ini berada di ketinggian 1755 meter di atas permukaan laut. Jadi kenapa ketinggian lokasi ini harus diperhatikan di dalam bertanam kopi? Karena ini berpengaruh dengan kualitas kopi yang akan dihasilkannya nanti. Pertama, pengaruhnya adalah di buah dengan bijinya atau buah itu besar-besar per buahnya. Itu yang pertama. Seterusnya, jika di ketinggian 1700 ini di atas permukaan laut, minimalnya sih 1400 ya, 1400 ke atas. Nah, minimal dengan ketinggian seperti ini akan menghasilkan kadar gula di dalam kopi itu yang minimal dia 15 brix tempat. Seterusnya tingkat kemiringan. Ya, tingkat kemiringan. Otomatis semakin tinggi suatu daerah, otomatis semakin miring. Nah, kalau dengan tingkat kemiringan seperti ini ada kemiringannya 70 sampai ke 80 derajat kemiringannya ini. Maka dengan tingkat kemiringan itu juga akan mempengaruhi jarak tanam. Jarak tanam ya. Jarak tanam. Jadi ini berapa jarak tanam? Sebenarnya yang lebih idealnya untuk kopi Ateng ya, untuk varietas yang kebanyakan ditanam di sini kopi apa Bang? Ateng. Kopi Ateng. Iya, Arabica varietas Ateng. Ateng Ya. ya. Karena kalau Arabica ada beberapa jenisnya, ada Ting Ting, ada
Ateng super, ada Ateng janda, ada Ateng jaluk, ada satu lagi lupa saya apanya. Tapi yang sering dibudidayakan masyarakat di sini adalah antara Ateng super dengan Ateng janda. Nah kalau ini adalah Ateng janda ditandai dengan pucuk merah. Jadi dengan kemiringan 80 derajat tadi, maka lebih idealnya untuk jarak tanam adalah antara 175 sampai dengan jarak 200 atau 2 meter. 200 cm gitu. Iya. Memang banyak orang kampung sini mengatakan bahwa jarak itu terlalu rapat. Tapi nanti kita akan lihat ke bawah pengaruhnya seperti apa, karena masyarakat mengatakan bahwa itu nanti terlalu dekat, jarak 2 meter apalagi jarak 175 ini cm ini terlalu dekat, sehingga dahan dengan dahan yang satu bisa jumpa dan akar yang satu dengan akar yang lain bisa jumpa. Dan itu tidak bagus. Katanya nggak bagus. Tapi dengan tingkat kemiringan 80 derajat, maka itu sebenarnya tidak akan terjadi. Kenapa? Contohnya kopi ini berada di posisi seperti ini dan kopi ini. Akar ini dengan jarak ini 175 ini jaraknya. Ya, ini 175. Akarnya ini tidak akan sampai jumpa dengan ini karena akarnya sampai di sini. Dia. Sedangkan ini akar ini dia akan makin tenggelam ke bawah karena posisi kemiringan tanah. Jadi dia nggak akan jumpa. Seterusnya nanti kalau ini sudah tinggi, berarti tingginya sampai di sini, yang satu sampai di sini. Jadi dahan antara yang ini dengan yang ini tidak akan jumpa. Masih ada celah sebenarnya. Nah, kenapa juga ini pengaruhnya dengan jarak tanam 175 ini penting atau ke 2 meter ini, antara 175 ke 2 meter penting. Satu, dengan lahan yang 1 hektar contohnya minimal dia 1.800 batang, tetapi kalau kita membuat jarak seperti ini, maka bisa muat antara 2.500 ke 2.800 batang. Nah. Oke, jadi ini berapa luas? Ini berapa 1,5 luas kebun abang ini? 1,5 hektar. 1,5 hektar. 1,5 Jadi hektar. ada berapa batang kopi yang ditanam? Saya sih belum tahu kenapa totalnya berapa. Kenapa? Karena kopi yang ini duluan ditanam sebelum saya kesini. Oke. Gitu. Jadi yang baru saya tanam itu namanya sisipan, itu ada 700 batang. Tetapi berdasarkan perhitungan saya kemarin, hitungan secara kertas, itu ada 2.500 lebih ini semua, yang 1 hektar ini. Jadi idealnya menanam kopi berapa batang untuk 1 hektar? Kalau dengan jarak 175 ke jarak 2 meter, dalam 1 hektar itu 2.500 batang. 2.500 batang. Dan iya. Di sini abang sudah, dan sebelumnya Iya. mereka menanam sekitar 2.500 batang, Iya, ya, untuk iya. 1 hektar ya. Untuk di 1 sini, hektar. ya. Karena jaraknya ini menggunakan jarak 175 jarak ini. Dan menggunakan jalur mata 5. Oke bang. Jadi kopi-kopi ini sudah berusia berapa tahun kira-kira? Yang ini rata-rata usianya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, hanya saja kenapa dia masih kerdil seperti ini, karena perawatan sebelumnya kurang ideal. Tapi kalau dia perawatannya ideal, dia akan hasilnya seperti ini dia. Ini udah seperti ini. Ini udah mulai berbunga dia. Jadi 1,5 tahun itu udah mulai berbuah. Walaupun nanti ini nggak banyak. Itu kopi untuk ateng janda ini idealnya 2 tahun udah mulai bisa panen. Sudah bisa panen, berarti tunggu Iya. setengah tahun lagi. Iya, idealnya. Tetapi ini karena ini udah mulai berbunga lah. Dia dengan umur 1,5 tahun lebih lah ini. Nggak nyampe juga 2 tahun umur kopinya. Jadi bagaimana tentang pemupukannya bang, pengomposan kopi di sini? Kalau untuk pemupukan ada beberapa macam jenis pupuk yang kita gunakan. Yang pertama pupuk kimia berupa ZA, TSP dan satu lagi apa ini? Urea. Ya 3 macam itu, urea, ZA, TSP.
Jadi kalau pemupukannya bisa juga itu sekaligus kita racik dia. Nah, kalau idealnya yang saya terapkan di sini nanti itu adalah 200 gram per batang. 200 gram per batang. Per batang dengan catatan 4 kali pemupukan dalam jangka 1 tahun. 4 kali pemupukan dalam jangka 1 tahun. 1 tahun. Daripada kita menggunakan ukuran yang 400 gram per batang, tetapi hanya pupuk 2 kali dalam 1 tahun, ya lebih bagusnya kita gunakan 200 gram tetapi 4 kali dalam 1 tahun. Berarti istilahnya sekali triwulan, yang mana itu berpengaruh pada ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Seterusnya yang kedua, nanti kita akan pakai pupuk kompos, Kompos kandang maksudnya. iya, kompos kandang dan juga pupuk kompos organik cair. Nah, nanti kita akan buat, cuman masih belum mengerjakannya, tapi nanti kita akan menggunakan. Bagaimana itu. proses pemupukannya, Bang? Kalau proses pemupukannya itu ada 2 macam. Kalau dia menggunakan pupuk seperti pupuk kimia atau yang berbutir, ya, ada 2, bisa ditabur. Ada juga cara yang kedua adalah membuat larikan di sekeliling batang. Contohnya dari sini setengah lingkaran dia, baru buat larikan ini digaruk. Untuk pupuk Ya, kimia tadi ya. Iya, untuk pupuk kimia ini digaruk. Baru pupuknya kita letakkan di parit yang barusan kita kerok tadi. Nah, contohnya pupuknya kita letakkan di sini. Habis itu baru kita timbun, tutup lagi. Fungsinya itu adalah untuk menghindari hanyutnya pupuk tadi ke bawah pada saat musim hujan. Tetapi kalau dia pada saat musim hujan dengan cara seperti ini, dia bisa meresap ke dalam tanah. Hanya resikonya itu pengerjaannya terlalu lama. Tapi kalau kita mau pengerjaan yang terlalu cepat, ya tinggal tabur aja, tabur di sekeliling ini. Ya resikonya juga nanti suatu saat tiba-tiba musim hujan, berarti dia akan hanyut ke bawah. Ujung-ujungnya pupuk akan terkumpul di titik paling terendah. Itu dia. Jadi Seterusnya langkah berikutnya yang perlu kita kerjakan adalah pembersihan lah, ya, penyiangan, ya, pembersihan lahan. Seterusnya hal lain yang perlu kita harus persiapkan adalah penanaman pelindung. Penanaman pelindung itu sangat penting untuk tanaman kopi. Kenapa? Kalau tidak ada pelindung, berpengaruh juga pada buah. Pengaruhnya, kalau saat intensitas panas terlalu tinggi, maka buah terlalu cepat matang, kelihatan terlalu cepat matang, tetapi sebenarnya itu tidak matang sempurna, tetapi karena intensitas matahari yang terlalu tinggi. Seterusnya yang kedua, akan membuat juga tanaman kering, dia layu, banyak daunnya yang menguning nanti, yang masak karena terlalu tingginya intensitas cahaya. Seterusnya fungsi pelindung di daerah dengan ketinggian 1400 ini adalah untuk menghindari mati pucuk akibat kabut. Jadi di lokasi seperti ini apalagi banyak kabut, Ya. itu sangat efektif apabila menanam pohon Pelindung. pelindung ya. Ya. Nah, coba Bang jelaskan pohon-pohon pelindung apa saja yang Cocok di daerah seperti ini gitu. Ya. Yang cocok untuk pohon pelindung yang cocok itu ada 2 jenis. Itu ada seperti lam toro dan atau pete, sering dibilang di sini pete Aceh. Seterusnya yang kedua kaliandra. Ya, kaliandra. Itu di sini kita nggak ada tanam sih kaliandra. Nanti sama Bang Foster itu ada kaliandranya, bisa di Lam toro dan apa tadi? lam toro dan kaliandra. Itu sudah diaplikasikan di sini. Yang diaplikasikan di sini hanya lam toro atau pete Aceh. Pete itu hanya itu, karena bibit lam toro agak susah juga. Didapat. Kaliandra agak susah juga, kaliandra yang susah. Kalau pete-pete itu
mudah. Abang bisa tunjukkan di mana, Pelindungnya. bagaimana menanam pohon pelindungnya dan Ini ada 2 pohon pelindung yang kita tanam, ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan batang, yang artinya stek, kita potong, kita tanam. Cuman ini masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Oh ya, di atas sana ada. Di atas sana ada. Oh, ini. Jadi ini ada sekitar 3 minggu yang lalu kita sudah menanamnya. Ini pete, dan ini udah mulai tumbuh. Ini udah ada pucuknya. Jadi ini sekitar 2 minggu yang lalu sudah selesai kita tanam. Ini adalah cara yang pertama untuk menanam pelindungnya adalah dengan mestek batang. Seterusnya juga yang kedua adalah dengan menggunakan bibit cabut. Bibit cabut ada contohnya di bawah. Jadi ini jenisnya pete juga yang kita cabut, kita cabut dari hutan terus kita tanam. Nah, kalau cara menggunakan cara yang ini, maka cara langkah-langkahnya adalah memangkas pucuknya sebelum ditanam dan memangkas akar tunggalnya, akar tunggang, bukan akar tunggangnya, supaya tidak terlipat, karena itu nanti bisa membuat juga dia mati kalau terlipat dia. Jadi dipangkas, dan juga akar serabutnya harus dipangkas juga, tapi bukan dipangkas kandas dia ya, dipangkas kelilingnya aja, biar jangan terlalu seperti apa dia, biar jangan kusut ya akar-akarnya itu. Jadi ini udah mulai hidup. Kalau kita menggunakan yang batangan tadi, yaitu dengan memenggal batangnya, ya tinggal tancapkan, itu aja. Kalau ini dulu kita di dalam lubang tanam juga, yang ini kita menggunakan kompos sih. Ya, kita menggunakan kompos feses kambing hari itu. Feses kambing yang sudah diolah dengan IM4. Oke Bang Loli, jadi kemudian apa tantangannya menanam kalau tantangannya kopi untuk berkebun kopi, yang pertama dari awal sebelum kita memanen, sebelum panen itu akan menguras modal yang cukup besar. Ya, mengurus modal yang cukup besar, baik untuk pembelian bibit, pembelian pupuk, penyediaan seperti pupuk kompos, ya, penyediaan bahan itu kita harus beli. Seterusnya gaji upah tenaga kerja. Jadi itu beberapa yang itu salah satu tantangan yang paling besar, tantangan utama, karena itu membutuhkan modal yang cukup besar untuk berkebun kopi. Kalau tantangan di dalam pengerjaannya, ya menurut saya itu tergantung kita ya. Kalau kita menganggap sebuah pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang kita cintai, pasti apapun yang kita hadapi pasti kita bisa menghadapinya. Kalau tantangan di dalam pengerjaan, buat saya yang paling terberat itu aja adalah modal, menguras modal yang cukup besar di tahap awal. Perlu modal juga ya. Ya, butuh modal yang cukup besar. Mulai dari bibit aja, baru, mungkin lahan pertama ya, lahan. Ya, lahan. Kalau kita belum nggak punya pembersihan, baru bibit, dan kemudian penanaman dan perawatan. Iya. Ya. Nah, yang cukup berat untuk pengerjaannya jika kita mengolah tanah yang hutan, lahan yang hutan. Contohnya seperti ini akan cukup berat. Ya, ini tantangannya untuk mengerjakan ini cukup berat dibandingkan mengerjakan lahan yang sudah kian bersih. Itu aja sih menurut saya tantangan yang apa. Terus Bang, sorry, ini kan daerah ketinggian 1700 lebih ya. Iya. Tantangan untuk kopi apa kira-kira? Tantangan yang dihadapi kopi dengan ketinggian seperti ini, yaitu tadi salah satunya adalah kabut. Kabut cukup mempengaruhi
kelanjutan hidup dari sebuah tanaman. Karena jika kabut tidak ada, jika lahan tidak ada pelindungnya, lahan tidak ada pelindung, maka kabut yang tebal bisa membuat tanaman kopi rusak. Salah satu contohnya nanti ada di bawah, akibat kabut itu adalah mati pucuk. Oh, mati pucuk. Mati pucuk. Jadi pucuk-pucuk yang di sekitar sini itu kering, dia mati. Jadi mati semua pucuknya. Nanti kita akan lihat contohnya di bawah. Ayo. Lalu apa sarannya untuk petani-petani kopi yang lain? Apakah dengan mendengarkan persiapan modal yang cukup banyak dan tenaga yang ekstra, apa saran untuk petani-petani yang ingin tapi belum Terbentur dengan iya, permasalahan permodalan. dan belum memiliki apa namanya persiapan yang cukup baik tapi punya keinginan gitu? Oke, untuk yang masih yang masih belum punya kebun kopi tetapi ada keinginan untuk memiliki kebun, yang pertama ingin saya sampaikan adalah rajinlah dulu menabung untuk membeli lahannya. Seterusnya yang kedua, jangan takut berinvestasi dengan kebun kopi, karena harga kopi dari hari ke hari akan semakin tinggi. Itu dia. Jadi ada keuntungan yang cukup besar ketika kita berkebun kopi. Itu yang sudah secara bisnis. Seterusnya kopi ini juga adalah sebuah seni. Ketika dia sudah diolah, merupakan sebuah art atau seni, ya. Jadi itu akan membuat kita lebih semangat lagi untuk berkebun kopi. Kalau dulu saya membenci pertanian, sekarang saya lebih mencintainya. Orang yang paling sukses itu adalah para petani. Kenapa? Karena mereka bisa menyediakan kebutuhan mereka dari lahan yang mereka miliki sendiri. Itu sih yang membuat saya termotivasi sekarang menjadi seorang petani. Baik Bang Loli, terima kasih banyak sudah mau bercerita tentang budaya kopi dan apa perjuangannya di sini. Dan terima kasih sarannya dan semoga harapannya ke depan terwujud ya Bang Loli ya. Amin. Oke, sampai jumpa Bang Loli. Ya. Salam budaya kopi.